Ya, polemik ekspor pasir laut terus berlanjut setelah Presiden Joko Widodo resmi mensahkan izin tersebut yang tertuang dalam PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Tentu banyak spekulasi bermunculan. Apa sebenarnya maksud dibalik keputusan pemerintah yang katanya ini nggak merusak alam sama sekali. Selengkapnya akan kita bahas dalam ekspor pasir tidak rusak alam. Serius, kita lihat slide yang pertama. Ya, sudah tahu lah ya, pemerintah sebelumnya sudah melarang total ekspor pasir laut sejak 2003 atau lebih tepatnya dilarang di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Artinya ini sudah 20 tahun silam larangan ini berjalan. Jadi selama berpuluh-puluh tahun itu tentu ada argumentasi alot pada di zamannya ketika ekspor pasir laut dihentikan saat itu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut bahwa kebijakan ini bertujuan untuk pendalaman alur laut. Sebab jika tidak, alur laut makin dangkal. Namun ini juga memungkinkan kebijakan yang disebut berniat baik begitu ya. Ternyata memang justru bisa merusak lingkungan. Kita ke slide berikutnya. Ya, jelas tadi sudah dikatakan oleh Menko Marves bahwa ini untuk kesehatan laut. Tapi kalau kita bisa katakan begitu ya, ini pegiat lingkungan juga menilai sedimentasi pasir yang dikeruk dapat merusak ekosistem pantai dan menimbulkan abrasi. Kalau kita lihat ini data Walhi menunjukkan 20 pulau-pulau kecil di Riau hilang, 115 pulau kecil terancam tenggelam dan catatan Walhi juga sampai 2040 ada 3,5 juta hektar rencana pemerintah membangun reklamasi pantai. Jadi menurutnya apa yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono yang mengatakan pemerintah akan mengedepankan kebutuhan dalam negeri dalam hal pengolahan sedimen bisa dianggap omong kosong. Nah, pengerukan pasir laut juga bisa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat pesisir laut, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Selain masalah utama pada menurunnya hasil tangkapan laut, nelayan dan masyarakat pesisir akan menerima dampak sampingan berupa sebaran debu pasir dari kegiatan pengangkutan seperti yang sudah-sudah. Efek yang seperti yang sudah terjadi sebelumnya ini susah bernapas begitu ya. Karena adanya aktivitas truk pasir yang lalu lalang yang dialami oleh nelayan di Natuna. Selain itu pemirsa pegiat lingkungan 100% mereka yakin tidak ada keuntungannya bagi RI. Ada negara-negara paling diuntungkan untuk atau dari kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut ini. Menurut Walhi, Singapura sampai dengan 2030 masih akan memperluas wilayah daratannya sehingga kemungkinan mereka akan kembali mengimpor dari Indonesia. Tak hanya itu, negara China juga berpotensi diuntungkan oleh pencabutan larangan ekspor pasir laut dari Indonesia. Saat ini China diketahui sedang membangun pulau-pulau kecil di daerah Laut China Selatan yang tentu membutuhkan pasir. Jadi wajar ya, banyak pihak yang menentang atau mewanti-wanti bahaya yang ditimbulkan dari kebijakan yang dimiliki atau memiliki efek domino. Apalagi kita lihat slide berikutnya. Ya, Rignolda Jamaluddin. Ini merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi. Ini juga memperingatkan bahaya dari sedimentasi yang dilakukan alat atau mesin yang dapat merusak ekosistem laut. Ia menjelaskan, jadi ketika sedimen tersebut diangkut, maka lingkungan di sekitar perairan tersebut kualitasnya akan menurun karena bahan-bahan alamiah yang dibutuhkan untuk keseimbangan ekosistem akan hilang terkuras. Belum lagi dari pihak DPR, Wakil Ketua Komisi 7 DPR fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif bahwa aturan tersebut berpotensi menimbulkan polemik hukum karena dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Jadi sudah jelas ya, ini satu persatu menentang kebijakan ini. Kebijakan yang mendadak disahkan di tahun-tahun politik. Apa iya hal ini patut dikaitkan dengan Pilpres 2024? Kita ke slide berikutnya. Ya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Maluku Utara Faisal Ratuela curiga momentum jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024 menjadi salah satu alasan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Ya, memang ini agak membingungkan semua pihak pemirsa. Bingung kenapa peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan sedimentasi hasil laut yang mengizinkan ekspor pasir laut muncul tiba-tiba.
Padahal ekspor pasir laut sudah dilarang sejak 20 tahun lamanya. Ya, jadi pemirsa kalau kita lihat begitu ya, jadi kebijakan yang mengatur mengenai pengolahan sedimentasi memang seharusnya perlu dikaji dengan hati-hati sebelum disahkan. Tapi apa daya, nasi sudah jadi bubur, harapannya ada gerakan kuat dari berbagai pihak untuk mematahkan rencana aturan yang dianggap masih bias ini.